Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan kuliah online kita ya. Ibu berharap walaupun kita kuliah secara online, tetapi nanti materi bisa tersampaikan dengan baik dan kalian menjadi paham ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar materi yang baru yang merupakan lanjutan dari materi reaksi redoks kemarin ya. Materi baru ini nanti kita akan belajar di bab elektrokimia ya anak-anak. Jadi bab elektrokimia ini sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Banyak contohnya ya, mungkin kalian juga bisa menyebutkan contoh-contoh dari sel elektrokimia yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya bagi yang punya kendaraan bermotor ya, itu kan ada aki ya. Jadi aki itu di sana ada larutan kimianya yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Jadi bisa untuk menyalakan lampu sepeda motor dan sebagainya gitu ya. Kemudian contoh yang kedua juga ada baterai ya. Baterai alkalin itu contohnya, itu adalah contoh dari sel volta di mana energi kimia yang di sana ada unsur-unsur kimia kemudian diubah menjadi energi listrik ya, bisa menyalakan radio, menyalakan peralatan-peralatan elektronik kita yang lainnya. Oke, baik anak-anak, kita akan belajar secara mendalam mengenai konsep elektrokimia dan nantinya untuk contoh-contoh soal itu nanti ada di video yang lain ya. Jadi di video ini kita hanya akan belajar konsepnya dulu. Baik anak-anak, jadi elektrokimia, apa sih sebenarnya elektrokimia itu ya? Kalau kita tinjau dari segi istilah, itu elektrokimia itu terdiri dari dua kata kan ya. Jadi ada kata-kata elektro dan ada kata kimia. Elektro itu berarti ya artinya ya listrik gitu, elektro. Kemudian kalau kimia artinya ya kimia gitu. Jadi elektrokimia itu bisa kita artikan sebagai hubungan antara energi listrik dan kimia. Jadi bisa kita artikan sebagai cabang ilmu kimia gitu yang mempelajari hubungan antara energi listrik dan energi kimia gitu ya. Jadi kalau di kimia dasar 2 ini kita nanti belajar konsepnya yang masih dasar-dasar, sementara nanti untuk konsep yang lebih lanjut itu kalian pelajari di kimia fisika ya, di semester atas nanti. Oke. Ya, tadi pengertian sudah kita pelajari ya. Jadi mempelajari hubungan timbal balik antara perubahan kimia menjadi listrik ataupun sebaliknya gitu. Jadi di sini sudah Ibu buatkan peta konsep supaya nanti kalian lebih mudah belajar dan lebih mudah mengingat-ingat ya. Jadi elektrokimia itu terdiri dari dua jenis anak-anak. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada sel volta atau ada juga yang biasanya menyebut sebagai sel galvani gitu ya. Jadi sel volta dengan sel galvani itu sama. Nah, sel volta atau sel galvani ini nanti akan proses yang terjadi di sana itu adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Seperti yang tadi Ibu contohkan ada di aki misalkan, kemudian baterai gitu ya. Itu tadi contoh sel volta. Kemudian jenis elektrokimia yang kedua itu ada yang namanya elektrolisis. Nah, elektro itu listrik, lisis itu hancur ya. Jadi rusak atau hancur. Nah, sehingga elektrolisis itu pengertiannya adalah perubahan dari energi listrik menjadi kimia. Nah, kalau kita lihat di sini antara sel volta dengan elektrolisis itu keduanya ternyata hanya dibalik saja gitu ya. Jadi proses yang terjadi antara antara sel volta dengan elektrolisis itu adalah kebalikannya gitu. Sehingga nanti antara anoda dengan katoda di sel volta dan elektrolisis itu dibalik gitu ya. Jadi kalau di sel volta dulu, kita bahas sel volta dulu ya. Kalau di sel volta itu anodanya itu elektroda negatif.
Kalau katodanya itu elektroda positif. Nah, karena tadi proses yang terjadi antara sel volta dengan elektrolisis adalah kebalikan, sehingga nanti tinggal dibalik aja gitu ya elektrodanya. Di anoda kalau yang elektrolisis itu anodanya positif, kemudian katodanya elektroda negatif gitu. Kalau reaksinya tetap sama, jadi di anoda itu baik sel volta maupun elektrolisis sama-sama reaksi oksidasi. Sementara di katoda itu sama-sama reaksi reduksi gitu. Nah, ini mengenai elektrodanya. Kemudian yang hal penting yang perlu kita ketahui, kalau sel volta ya, tadi kimia menjadi listrik, itu nanti yang dihasilkan di akhir prosesnya tentu saja adalah listrik ya. Dan listrik itu dinyatakan dengan potensial sel, atau yang kita sebut nanti ada yang namanya E-sel gitu ya. E-sel atau potensial sel itu adalah hasil dari sel volta. Nah, kemudian kalau elektrolisis karena tadi prosesnya adalah energi listrik menjadi energi kimia, maka prosesnya maka hasilnya bukan energi listrik. Wong listriknya itu menjadi kimia kok ya, maka hasilnya adalah nanti berlaku hukum Faraday, di mana nanti kalian bisa temukan di hasil akhir elektrolisis itu adalah berupa logam ya. Jadi nanti massa logamnya itu dihitung gitu ya. Oke ya, jadi itu mengenai beda keduanya. Semoga kalian bisa memahami ya. Oke, nah untuk video yang hari ini itu kita nanti belajarnya sel volta dulu. Jadi nanti untuk elektrolisis di video lain biar tidak terlalu jenuh gitu ya. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah konsep dari elektrokimia anak-anak. Jadi ini adalah konsep yang mendasari. Perhatikan gambar 1 ini ya, gambar 1 perhatikan. Jadi di gambar 1 ini ada logam seng ya, logam Zn ya, yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4 yang sebenarnya ini warnanya biru anak-anak, tapi ini karena gambarnya hitam putih jadi nggak kelihatan, itu nggak apa-apa ya. Jadi sekali lagi ada logam Zn yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Nah, ketika logam Zn yang dilarutkan ke dalam CuSO4 ini dibiarkan lama gitu ya, akan terjadi proses di yang kedua anak-anak, akan terjadi proses di gambar 2, yaitu lama-lama Cu ya, lama-lama Cu dari CuSO4 ini ternyata menuju ke logam Zn tadi ya. Nah, sehingga warna larutan CuSO4 yang awalnya biru ini menjadi semakin jernih gitu. Karena Cu2+ dari CuSO4 itu berubah menjadi mengendap menjadi logam Cu gitu ya. Sementara Zn-nya yang tadinya solid atau logam itu nanti lama-lama dia akan mengion menjadi Zn2+ gitu ya. Jadi di sini Zn-nya mengalami apa ini? Dari Zn menjadi Zn2+ mengalami oksidasi gitu ya, melarut mengalami oksidasi dari Zn menjadi Zn2+. Sementara Cu-nya itu dari Cu2+ mengalami reduksi menjadi Cu. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, kita bisa lihat di gambar yang ketiga ya. Gambar yang ketiga ini Cu, logam Cu yang tadi terbentuk gitu ya, itu semuanya mengendap gitu, dan larutan yang tadinya dari biru itu menjadi berwarna jernih. Dan di sini bisa dikatakan bahwa larutan yang pada gambar 3 ini terdiri dari Zn2+ semua gitu ya, karena bening, sudah nggak ada birunya gitu. Dan yang mengendap itu adalah Cu tadi dari Cu2+ tadi gitu ya. Jadi konsep yang mendasari elektrokimia adalah seperti ini anak-anak. Oke, kemudian kita ke jenis sel elektrokimia yang pertama, yaitu sel volta gitu ya. Nah, ini adalah gambaran dari sel volta anak-anak. Jadi kalian bisa menemukan bahwa sel volta itu berupa
apa ya, kita sebut rangkaian gitu ya, rangkaian dari dua gelas kimia gitu ya, dua yang masing-masing gelasnya itu berisi larutan, kemudian logam, yang selanjutnya logam ini nanti kita sebut elektroda gitu. Nah, kemudian dihubungkan dengan jembatan garam di tengah-tengah, dan juga nanti dihubungkan dengan pencatat dari listrik yang dihasilkan gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di gambar ini anak-anak, jadi ini di gelas yang putih ini ada apa nih? Logam Zn yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4 gitu. Sementara di gelas yang hitam ini ada logam tembaga ya, Cu, yang dilarutkan juga ke dalam CuSO4 gitu. Nah, kemudian dihubungkan dengan jembatan garam, lalu diukur berapa listrik yang dihasilkan dari proses ini gitu ya. Nah, perhatikan lagi di gelas yang putih ini tadi ada logam zinc atau logam seng gitu ya. Ternyata dia melarut menjadi Zn2+. Berarti di sini terjadi oksidasi ya, dari Zn menjadi Zn2+ ini ya. Oksidasi dari Zn menjadi Zn2+. Kemudian yang gelas hitam ini dari mengalami prosesnya mengalami reduksi ya, Cu-nya dari Co2+ menjadi Cu gitu ya. Ya, di sini mengendapkan, ini gambarnya ada endapannya gitu ya. Sementara kalau yang logam seng tadi gambarnya lama-lama sengnya mengecil gitu ya, karena melarut. Oke, nah kalau kita disuruh menuliskan reaksi yang terjadi, berarti ini reaksinya adalah Zn plus Co2+ menjadi Zn2+ plus Cu. Nah, kalau reaksi itu ditulis dalam simbol rangkaian sel volta, maka akan menjadi seperti ini anak-anak. Ya, jadi yang di depan ini adalah yang mengalami oksidasi ya. Sementara ya, yang di belakang ini yang mengalami reduksi gitu ya. Jadi simbolnya atau notasi sel ya, bisa kita sebut notasi sel, itu adalah Zn solid garis miring Zn2+ aki garis miring 2 kali Co2+ garis miring Cu ya. Jadi oksidasi dulu baru reduksi. Ini adalah gambar bukan gambar, ini adalah lambang dari notasi sel volta pada gambar yang di samping gitu. Nah, kemudian karena sel volta tadi hasilnya adalah listrik, maka akan menghasilkan potensial sel. Nah, berapa potensial selnya itu bisa kita hitung dengan cara mengurangi yang E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi, atau nanti boleh juga dituliskan sebagai E0 yang anoda plus E0 katoda ya. Jadi nanti Ibu ajarkan di materi setelah ini. Oke, jadi hasilnya adalah potensial sel yang bisa kita hitung gitu. Nah, untuk nilai E0 ini ya, jadi E0 ini nanti diketahui anak-anak. Jadi E0 reduksi untuk masing-masing logam itu diketahui. Jadi nanti kalian enggak usah khawatir ya, karena itu sudah diketahui. Jadi nanti, dan yang perlu kalian catat di sini adalah E0 itu hanya ada E0 reduksi ya, tidak ada yang diketahui, itu enggak ada yang E0 oksidasi. Jadi E0 oksidasi itu adalah minus dari E0 reduksi, atau nanti dibalik gitu ya. Kalau plus, kalau E0 reduksinya nilainya plus, berarti E0 oksidasinya nilainya min. Kalau E0 reduksinya minus, berarti E0 oksidasi nilainya positif. Seperti itu. Jadi yang diketahui itu hanya harga E0 reduksi anak-anak. Nah, kemudian yang sangat penting itu yang
Ini ya yang terakhir. Jadi reaksi spontan atau suatu reaksi kimia itu bisa menghasilkan listrik, itu disebut spontan ya. Itu bisa terjadi jika nilai E-selnya itu bernilai positif, jadi lebih dari 0 ya. Sehingga kalau nanti diketahui ada dua nilai E0 reduksi gitu ya, kalian diminta bagaimana menyusun supaya reaksinya spontan, ya tinggal kalian set aja mana yang reduksi mana yang oksidasi gitu, sehingga E0 selnya bernilai positif atau lebih dari 0 gitu ya. Nanti akan lebih jelasnya nanti kalau sudah di soal ya, kalau di soal nanti sudah bisa kita ketahui dengan jelas. Oke, jadi anak-anak ini adalah contoh dari potensial reduksi standar dari masing-masing senyawa, masing-masing ion gitu ya. Jadi sebagai contohnya untuk F2 plus 2 elektron menjadi 2 F- itu nilainya E0 reduksinya plus 2,87 dan sebagainya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa nilai E0 reduksi ini satuannya volt, kemudian ini dihitung atau diukur itu dengan menggunakan elektrode hidrogen standar ya, atau biasa disingkat EHS gitu anak-anak. Dimana nilai potensial reduksi, nilai E0 untuk hidrogen itu pada 1 atm, kemudian konsentrasi 1 molar itu nilainya 0. Jadi pada keadaan standar itu potensial reduksi hidrogen atau E0 sel dari hidrogen itu nilainya 0. Sehingga kalian bisa perhatikan reaksi ini. Jadi kalau ada 2H+ plus 2 elektron menjadi H2, konsentrasinya 1 molar, tekanannya 1 atm, itu E0-nya adalah 0. Ya. Jadi nilai E0 yang ini, yang di sini ini, ya, nilai E0 ini, itu adalah nilai E0 ketika dibandingkan dengan E0-nya hidrogen, gitu ya. Paham ya? Jadi pembandingnya adalah hidrogen. Nah, kemudian ini tadi berlaku kalau kondisinya standar ya, kalau 1 atm. Nah, pertanyaannya bagaimana nilai E sel yang diukur tidak pada kondisi standar? Artinya tekanannya tidak 1 atm ya, pokoknya tidak pada kondisi standar, maka berlaku ini delta G sama dengan min N F E sel gitu ya. Jadi N itu adalah jumlah elektron yang terlibat. Nah, persamaan ini nantinya akan menghasilkan yang namanya persamaan Nernst ya. Ini terkenal sekali. Nah, jadi ini persamaan Nernst-nya. Jadi rumus tadi, yang rumus ini delta G sama dengan min N F E sel ini tadi bisa kita jabarkan menjadi persamaan Nernst seperti ini ya. Yang pertama adalah E sel itu sama dengan E0 sel min RT per NF len oksidasi per reduksi. Jadi len konsentrasi yang mengalami oksidasi dibagi konsentrasi yang mengalami reduksi. Nah, ini boleh juga dituliskan seperti persamaan yang kedua. Jadi E sel sama dengan E0 sel min 0,059 per N log ya. Jadi log N ini adalah jumlah elektron yang terlibat gitu ya. Elektron yang terlibat kemudian dikali dengan log konsentrasi yang mengalami oksidasi per konsentrasi yang mengalami reduksi gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah, sekaligus E sel ini atau persamaan Nernst ini bisa kita pakai untuk menentukan K. K ya, tetapan kesetimbangan ya, yang sudah kita pelajari di bab 1 kemarin. Jadi E sel sama dengan E0 sel min 0,059 per N log K, di mana K ini adalah tetapan kesetimbangan. Gitu. Jadi sekaligus kita bisa menghitung tetapan kesetimbangan dengan memanfaatkan sel volta gitu ya. Jadi ada hubungannya gitu. Oke. Nah, ini